Berlangsung ya, nggak Ya, nunggu-nunggu yang lain. iya langsung aja Ustaz. Baik, insya Allah. Nah ini yang ketiga, jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Setelah kita membahas tadi tentang sedikit tentang kisah turunnya Al-Quran, kemudian Perang Badar yang juga terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, kita juga kemudian membahas tentang Fatu Mekah yang juga terjadi di tahun 8 Hijriah. Fatu Mekah sama dengan Badar ini sangat ekstensif, kajiannya panjang ya. Kalau menggunakan kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu juga bisa belasan pertemuan, belasan sesi yang masing-masingnya sekitar 45 sampai 1 jam. Namun kita dalam kesempatan yang berbahagia ini ya kita batasi hanya sekitar 20 menit untuk setiap pembahasan. Jadi ini 20 menit yang bagian yang ketiga atau yang terakhir dengan pembahasan tentang Fatu Mekah. Milih 20 menit itu Fatu Mekah yang mana gitu ya. Semuanya menarik. Saya agak-agak ini Apa nih sedih Ustaz? gitu. Aduh, iya, iya. Mungkin nanti di lain Milihnya aja kesempatan. Iya, bisa. milihnya aja 20 menit. Apa nih Ustaz, mungkin bisa dibuat kajian seri mungkin nanti. Aduh. Iya, iya. Ya. Ini anggap aja ini ya Pak ya, kayak pengenalan gitu ya. Iya, iya Ustaz. Introduction introduction to Sirah Nabawiyah. Baik, Ya Ustaz. misalnya kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah itu paling cepat aneh kalau ngebut 45 menit. Dan Hatib bin Abi Balta'ah itu salah satu peristiwa sebelum Fatu Mekah yang sangat-sangat monumental gitu. Di mana ada sahabat Nabi, sekilas saja berarti ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang dia nyaris membocorkan rahasia keberangkatan Fatu Mekah. Ya, nyaris dia membocorkan itu. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Jibril untuk memberitahu kepada Nabi bahwa ada orang namanya Hatib ini ingin membocorkan rahasia. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti dengan kata-katanya, Allahumma khudil uyun wal akhbar an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha. Wahai orang-orang seluruhnya orang-orang muslimin, ya, berdoalah dengan doa ini. Allahumma khudil uyun. Ya Allah, tolong engkau tutupi atau engkau ambil penglihatan orang-orang Quraisy serta wal akhbar, ya, sumber-sumber informasi atau pendengaran mereka tentang informasi hatta nabghataha fi biladiha, sampai kami sudah sampai ke tempat negeri mereka, ya. Sampai begitu doanya. Ada doa disuruh untuk senyap itu supaya tidak banyak omong, tidak banyak bicara. Jadi memang ciri kaum muslimin itu sebenarnya kalau tidak ada keperluan tidak ngomong dia kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kan ada itu. Bagaimana orang yang wahai orang-orang yang beriman, apa namanya? jadi ingat, jadi lupa. Um, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu dalam konteks Fatu Mekah, bukan untuk dalam konteks Fatu Mekah, tapi dalam pembahasan Fatu Mekah itu pas sekali. Ketika waktu itu semua sahabat tidak ada yang membicarakan tentang ini keseharian karena khawatir, karena Madinah itu kan persinggahan juga. Jadi banyak pedagang datang ke Madinah dan pergi gitu. Jadi mereka sengaja walaupun persiapan ini matang tapi tidak membahasnya. Namun Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat dan surat ini ditujukan kepada Quraisy, memberitahu bahwa Rasulullah dan sahabatnya sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mekah dalam rangka Fatu Mekah. Namun dicegat. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah dicegat. Yang diperintahkan untuk mencegatnya itu Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam. Ketika dicegat ternyata yang bawa surat ini ternyata bukan siapa tadi, bukan Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi seorang perempuan yang dia suruh budaknya. Ketika surat itu berhasil didapatkan, setelah digeledah sedemikian rupa didapatkan surat tadi, dibawa ke hadapan Nabi dan Rasulullah bertanya kepada Hatib bin Abi, ya Hatib, mahamalaka ala hada. Wahai Hatib, apa yang terkandung di dalam kertas ini atau tulisan ini. Dia tidak bisa lagi mengelak karena di dalam surat itu tertulis pembocoran informasi.
Tapi tetap diampuni sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebenarnya ini suatu kesalahan yang berat. Ya, tetap diampuni, tetapi tetap menjadi pelajaran bagi kaum muslimin untuk tidak dengan mudahnya membocorkan rahasia. Itu turun di turun surah Al-Mumtahanah ayat 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang satu aja udah panjang tuh kalau dibahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Bukanya tuh begitu. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengambil dari musuhku dan musuhmu sebagai orang yang engkau cintai atau yang engkau jadikan aulia, orang yang kalian berkasih sayang dengannya. Jadi sampai seperti itu. Allah akan membukanya kan dengan ayat itu ya. Saya lupa ya awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Engkau membocorkan rahasia Allah dengan alasan mawaddah. Alasannya kasih sayang. Jadi memang Hatib waktu ditanya itu ya dia nggak enak karena keluarganya di sini, keluarganya mereka diurus sama orang-orang Quraisy, ada yang mengatakannya ditawan gitu ya, sehingga dia harus membocorkan rahasia. Dan kemudian Allah tegur dengan keras, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya, jadi antuk minu billahi rabbikum. Jadi padahal orang yang engkau kasihi itu adalah orang yang sudah kufur kepada apa yang aku turunkan kepadamu berupa kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya. Bahkan dia pernah mengusil Rasulnya dan mengusil kalian. Gitu ya. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah muhajirin. Jadi sampai seperti itu. Ya. Panjang itu hadis, panjang ayat ke-1 dari surah Al-Mumtahanah itu sampai membuka aib-aib yang dilakukan oleh seseorang. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Barang siapa yang melakukan seperti itu lagi, walaupun sekarang sudah terbongkar, tapi melakukan seperti itu lagi, semisal itu, maka sesungguhnya dia sudah sesat dari jalan Allah yang lurus. Itu baru pembukaan yang Fatu Mekah. Ya, ada kejadian seperti itu. Biasanya suka nggak dibahas karena dianggap babnya di luar Fatu Mekah. Padahal itu berkaitan. Rasulullah belum memberangkatkan kecuali sudah mengurusi urusan Hatib ini setelah selesai. Ya. Sampai Umar waktu itu sempat marah ketika mendapatkan Hatib mengatakan ya ini saya pandangan saya begini. Sampai marah Umar karena menurut Umar ini satu hal yang keterlaluan. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah da'ni fala adrib unuqahu fa inna rajula qad nafaqa. Wahai Rasulullah, tolong kasih izin kepadaku agar aku bisa memenggal kepalanya karena sesungguhnya laki-laki ini sudah berperangai seperti orang munafik. Keras waktu itu kan. Dan dibela oleh Rasulullah karena memang Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah mengakui kesalahannya, pertama itu. Kedua, dia ini juga bukanlah orang yang biasa melakukan itu. Jadi baru sekali ini dia melakukan kesalahan. Dan sebelumnya termasuk orang yang mulia. Bahkan kata Nabi SAW, wa ma yudrika ya Umar, la'allallahu qad atala'a ila ashabi badrin yauma badrin. Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa orang-orang Allah sudah mengangkat apa-apa yang menjadi beban dari orang-orang yang hadir di Badar pada hari perang Badar, ashabi Badrin. Maksudnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka karena saking berat ketika mereka dulu berjuang di Badar. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan wala Allah mengatakan ini malu lakum. Orang-orang ahlul Badar ini seandainya mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka berdosa, ya apapun itu, kecuali syirik. Jangan syirik kan memang secara aturannya tidak termaafkan. Ya. Apapun itu kesalahan yang mereka buat, faqad dhalla sawa'a sabil. Atau tadi kalau masalah syirik itu tidak terampunkan. Walaupun ada juga yang murtad, tapi kemudian di fitnah ini setelah dia memohon kepada Nabi untuk diampuni, maka kemudian diampuni. Masuk Islam lagi. Ada juga yang seperti itu. Jadi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, setelah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ini, Umar menangis ya di dalam hadis itu, hadis yang panjang ya, hadis riwayat Bukhari nomor 3684. Ditutup dengan kata-kata fadama'at aina Umar. Banjir membanjiri kedua mata Umar. Jadi air mata tangis membanjiri kedua mata Umar. Dan Umar itu memang orang yang tegas, namun Umar juga orang yang lembut. Gimana itu tegas dengan lembut, seolah-olah bisa bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Umar tegas karena Umar melihat kesalahannya fatal. Namun ketika Rasulullah memaafkannya, Umar ikut memaafkan. Jadi Umar tidak bersikeras untuk melaksanakan kata-kata. Bahkan di dalam ada hadis yang panjang di dalam Mus'ab bin Uqbah, di dalam
kitab Al-Maghazi Musa bin Uqbah, itu Umar merangkul dan meminta maaf dan dimaafkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Baru setelah itu turun surah Al-Mumtahanah ayat 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, surah Al-Mumtahanah ayat 1, 2, 3 dan 4 itu asbabun nuzulnya adalah peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Peristiwa Hatib. Dan ulama mengambil ilmu dari situ atau mengambil dalil. Ini misalnya contoh, kitab ini kan disyarah oleh Imam Suhaili. Imam Suhaili mengatakan wa fil hadis, di dalam hadis tersebut dalilun, ada dalil bahwa ala an qatlil jasus. Jadi hukumnya itu hukum jasus, hukum mata-mata. Dia orang seperti Hatib itu kalau dalam keadaan real sekarang itu atau di zaman Imam As-Suhaili dikatakan itu orang mata-mata itu kategorinya dan diperbolehkan dibunuh. Fa inna Umar qala da'ani fala adrib unuqahu, mengambil acuan kepada bahwa Umar sampai siap untuk memenggal orang tadi. Padalla ala an man fa'ala mithla fi'lihi, ya, ini juga bisa dijadikan satu dalil bahwa kalau ada orang yang melakukan semisal seperti itu di kemudian hari, karena tadi kan surah Al-Mumtahanah itu wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang melakukan seperti itu di antara kalian, di antara kaum muslim, itu menunjukkan kalau mereka itu orang dalam gitu. Faqad dhalla sawa as-sabil, maka sesungguhnya mereka itu sudah sesat yang lurus. Maka dalilnya adalah walaisa bibadri annahu yuqtal. Kalau seandainya Hatib itu bukanlah seorang ahlul badar, sudah pasti hukumnya sama, yaitu dipenggal kepalanya. Itu baru sebagian itu. Padahal itu saya sudah ringkas betul itu yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah itu sudah ringkas segitulah seringkas-ringkasnya yang saya bisa lakukan. Nah, ini terkait dengan Fatu Mekah, padahal Fatu Mekahnya kita belum bahas. baru mau berangkat Fatu Mekah. Tapi berkaitan karena Rasulullah setelah itu menjadi pelajaran bagi seluruh kaum muslimin bahwa mereka tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan melaksanakan. Ya, kita tahu kemudian banyak kisah-kisah yang lain. Nah, mungkin masih ada nggak waktunya? 57 jam 10. Kita mau tanya jawabnya berapa panjang Pak Andri? Pak Irfan, Andri, manggilnya Andri. Afan Ustaz, mungkin di 10 menit terakhir saja Ustaz. Mungkin bisa di jam 10 lewat 15 gitulah ya. Kita ada baik. Baik, jadi saya selesaikan aja ya, tambahin Fatu Mekah ya. Baik, insyaallah. Di dalam Fatu Mekah ini banyak peristiwa mengharukan juga. Jadi di bulan Ramadan, ya, kaum muslimin waktu berangkat kan dalam keadaan berpuasa. Ini bagus itu. Saya tambahkan kan ada hubungan sama puasa. Apa? Karena rombongan tadi berangkat. Nah, ini. Tsumma madha Rasulullah SAW li safarihi wastakhlafa 'ala al-Madinati Abaruh min Kulthum bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah kemudian berangkat. Jadi setelah beres urusan Hatib, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, dan Rasulullah menugaskan untuk mengurusi kota Madinah Abaruhmin. Abaruhmin itu nama aslinya Kulthum bin Husain. Wa kharaja li 10 madaina min Ramadan. Rasulullah berangkat waktu itu sekitar 10 Ramadan. Jadi sudah masuk bulan Ramadan. Jadi berangkat mereka seperti itu. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasama nasu ma'ahu. Rasulullah ketika berangkat dalam keadaan berpuasa dan para sahabat berpuasa semua. Jadi tidak ada yang kreatif itu usul kepada Nabi. Rasulullah, kan kita ini mau jalan jauh nih, mau ke Mekah dalam rangka perang. Boleh nggak, bisa nggak puasa aja. Gak ada yang iseng begitu tuh sahabatnya. Melihat Rasulullah ketika mau berangkat masih berpuasa, ya semuanya berpuasa. Hatta idza kana bil Qudaid baina Usfan wa Amjin aftara. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai di satu tempat namanya Qudaid itu antara Usfan dengan Amjin, kurang lebih setengah perjalanan lah, atau sudah lebih dekat ke kota Mekah, kan dari Madinah ke Mekah itu dari utara ke selatan. Nah, ketika sudah dekat di situ Rasulullah aftara. Rasulullah kemudian maksudnya membatalkan puasa di situ, maksudnya Rasulullah tidak melanjutkan, sehingga orang-orang kemudian tidak berpuasa selebihnya. Diperkirakan dari Madinah menuju Qudaid itu sekitar 3 hari atau 2 hari. Berarti tanggal 12 atau 13 Ramadan itu para sahabat tidak lagi berpuasa, karena sudah semakin dekat dengan Mekah,
dan memang diperlukan satu kesiagaan secara fisik karena ini perang itu kan fisik di antaranya. Dan juga alhamdulillah ketika Rasulullah tidak berpuasa, nggak ada juga yang mengatakan, "So, saya ini kuat nih. Saya kan orang hebat, orang kuat nih. Boleh nggak saya tetap puasa?" Gitu, untuk mengambil fadilah puasa. Nggak ada tuh yang iseng begitu. Para sahabat itu Masya Allah, sederhana dalam berislam tapi kokoh gitu. Maksudnya ikut aturan dan sederhana gitu. Kalau kita kadang-kadang nggak sederhana, tapi nggak ngikut aturan juga. Jadi bablas gitu ya. Na'udzubillah. Kecenderungan kan suka seperti itu. Dikasih yang berat, minta yang ringan. Dikasih yang ringan, rukhsah, minta yang berat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat-sifat seperti itu. Akhirnya barulah mereka berangkat. Ketika sampai itu mamadhahat nazala Maruzahran, sampai di tempat namanya Maruzahran fi asyrati alafin minal muslimin. Rasulullah menghitung jumlah kaum muslimin waktu itu jumlahnya 10.000. Jumlah yang besar itu ya. Nah, jumlah yang besar untuk sampai ke kota Makkah, Fatu Makkah. Seperti itu. Itu kisah perjalanan selama Ramadan. Kalau misalnya kan ada yang nanya nih, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam bulan Ramadan? Saya jawabnya ya puasa. Dalam Ramadan apalagi aktivitas utamanya kalau bukan puasa dan malam harinya salat lain atau salat yang ditambahkan nafilah. Di zaman Umar baru kemudian tarawih itu ramai. Gitu. Jadi nggak ada hal yang spesial. Rasulullah makan ya seperti biasa layaknya Rasulullah berjuang kan. Perang aja, nggak ada pertimbangan. Ini kan Ramadan ya. Udahlah, nanti Syawal aja lah berangkat ke Mekahnya. Nggak ada itu. Jadi Ramadan itu tidak menjadi pertimbangan dibatalkannya sesuatu acara atau suatu kegiatan. Justru di bulan Ramadan itu kekuatan sedang tinggi-tingginya dan mujahadah kita sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau sebenarnya ada undangan untuk ngisi kajian bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan, saya katakan puasa, cepat selesai bahasnya. Ya, tapi bagaimana Ustaz katanya di bulan Ramadan? Ya itu tadi perang Badar, perang perang Fatu Mekah. Di Badar juga begitu dibatalkan puasanya. Jadi ketika menghadapi satu perjuangan fisik ya Rasulullah menyesuaikan. Nah, jadi tidak memberat-beratkan. Rasulullah tidak pernah memberat-beratkan kaum muslimin ya, kecuali memang ada satu hal yang sangat penting. Seperti itu. Jadi sederhana dibatalkan. Loh nanti terus Ramadannya gimana? Puasanya gimana? Jadi qadha nanti setelah Ramadan tambahkan. Seperti itu. Sederhana itu, jangan dirumit-rumitkan. Nah, ketika sampai di kota Mekah itu ya orang-orang terkaget-kaget. Termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq itu mengambil inisiatif. Ketika dia masuk ke kota Mekah itu, dia minta izin kepada Nabi untuk kembali ke rumahnya, bukan untuk mengutin barang ya. Abu Bakar As-Siddiq kan kaya raya, ketika dia hijrah ya hanya dibawa sebagian saja yang bisa dia bawa. Sebagian lagi disita sama anaknya namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, yang waktu itu sempat musyrik, masih keadaan musyrik. Habis uangnya dipakai sama dia. Nah, ketika kembali, yang dia cari bukan hartanya, yang dicari adalah ayahnya. Makanya ada bab namanya di dalam Fatu Mekah itu. Di dalam Fatu Mekah ada bab Islamu Walid Abi Bakar. Ya. Masuk Islamnya ayahnya Abu Bakar. Kisahnya menarik juga. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa dakhala al-masjidah ata Abu Bakrin bi abihi. Ketika Rasulullah sudah Fatu Mekah masuk ke dalam masjid, maksudnya di sekitar Ka'bah, wilayah yang disebut dengan masjid itu adalah Ka'bah dan tempat tawafnya itu. Belum ada masjid seperti yang kita lihat sekarang. Ada bangunan-bangunan megah di sekelilingnya, nggak ada. Setelah tempat tawaf, ya itulah rumah-rumah orang-orang musyrikin Quraisy, disebut dengan Jiranullah. Tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu Abu Bakar mendatangi Nabi dengan membawa bapaknya. Kebetulan bapaknya waktu itu sudah tua. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qala. Ketika melihat Abu Bakar datang bersama dengan Abu Quhafah, bapaknya namanya Abu Quhafah, waktu itu sudah tua. Waqad kuffa basaruhu, sudah tidak bisa melihat lagi, diambil Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Melihat Abu Bakar datang bersama ayahnya. Dia di tengah lautan manusia. Banyak orang yang ketemu Rasulullah, kenapa? Ingin masuk Islam. Atau ingin paling tidak bertemu dengan Nabi. Selama ini kan mereka kan disebarkan berita hoax bahwa Nabi itu begini-begini, pokoknya negatif lah. Jadi ketika Fatu Mekah mereka punya kesempatan untuk ketemu Nabi tanpa dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin yang punya hati yang jelek itu. Seandainya ada televisi zaman dulu, tentu televisi orang Quraisy itu jelek terus itu tentang Nabi ya.
di karakter assassination, dibunuh karakternya, seolah-olah orang jelek banget ya. Nah, ketika datang orangnya, ternyata Quraisy sudah tidak bisa berkutik lagi, televisinya juga seandainya ada udah nggak menyiarkan tentang berita itu lagi, maka banyak orang. Nah, ketika dilihat di tengah-tengah kerumunan orang itu Abu Bakar menuju Nabi SAW, Rasulullah bersabda, halan tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fi. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kau berhenti di situ, jangan kau teruskan langkahmu, kasihan ayahmu, kembalikanlah dia di rumah saja. Ya, biarlah dia, tinggalkanlah dia, maksudnya kembalikan ke rumah, jangan menemui saya, nggak harus menemui saya. Kenapa? Apakah Rasulullah tidak berkenan? Karena memang dulu Abu Quhafa pernah melaknat Nabi SAW, tidak suka dengan Rasulullah karena anaknya jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pindah agama kalau dalam perspektif pandangan Abu Quhafa. Bukan karena itu, karena kata Nabi, hatta akuna ana atihi fi. Sampai nanti biar aku saja yang datang ke rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia sebagai pemenang perang, pemenang Fatu Mekah, mengalahkan Quraisy, tapi Rasulullah kata, nggak usahlah repot-repot bawa ayahmu ke sini. Dia sudah tua, matanya nggak bisa lihat, menembus orang yang banyak, kan? Udah bawa ke rumah aja, nanti saya yang ke rumah kalau urusan ini sudah selesai. Kalau Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, huwa ahaqqa an yamshiya ilaika min an tamshiya ilaihi anta. Ayahku itu lebih berhak mendatangimu, ya lebih butuh dia untuk mendatangimu daripada engkau yang mendatanginya. Nanti hilang nih suasananya kalau yang engkau yang datangi, siapa dia? Dia ngomongin bapaknya sendiri. Abu Bakar ngomong ayah begitu. Jangan ya Rasul, jangan suruh pulang orang tua ini. Dia harus menghadap kepadamu supaya apa? Ya berharap tentu saja masuk Islam. Karena keadaan Abu Quhafa masih musyrik. Jangan dia disuruh di rumah. Kenapa engkau yang menemui dia? Engkau lebih mulia daripada dia. Begitu ya, ketika orang sudah masuk Islam itu, dia menempatkan Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi bahkan dari kedua orang tuanya. Untuk urusan akidah ini, prioritasnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah membiarkan karena sudah di depan kan, masih suruh balik lagi, kasihan 2 kali. Ya, fa'ajlasahu baina yadayhi, kemudian berhadapan dengan Nabi SAW. Ya. Di depan Nabi duduk, thumma masaha sutrahu, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya. Thumma qala lahu aslim. Rasulullah membisikkan kepada bapak ini, pada ayahnya Abu Bakar, ya, untuk diajak masuk Islam. Sebenarnya sudah sering diajak ini. Sejak Rasulullah masih di kota Mekah sebelum pulang itu sudah sering Abu Quhafa itu didakwahi, tapi dia selalu tidak mau. Karena apa? Karena dia melihat anaknya menjadi perangai jadi berubah. Gitu ya. Yang tadinya Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat begitu hemat untuk urusan ini. Tapi setelah kenal dengan Nabi kok duitnya habis untuk dakwah. Gak suka bapaknya. Namun kali ini sudah berhadapan dengan Rasulullah, ketika diajak masuk Islam, dia masuk Islam. Bahagia sekali di dalam hadis yang lain itu, Aisyah mengatakan, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah termasuk juga kan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, anak keempat dari istri kedua. Aisyah mengatakan jarang ayahku menangis. Ya, sekali waktu dia menangis itu adalah ketika orang melihat dia menangis ketika ayahnya masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Ya. Begitu akhlak Rasulullah, orang benci sama dia, orang tuh ya melaknat itu ya, mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Namun ketika Fatu Mekah nggak dicari, sini mana orang tadi yang biasa ngeledekin saya, biasa menghina saya, biar kita hina balik. Tak begitu sikapnya. Justru sini ke sini, bahkan tadi awalnya jangan ke sini. Kenapa? Kasihan. Ada rasa kasihan kepada musuhnya. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah melakukan hal itu karena Allah dan dilakukan setelah menang. Setelah menang. Jadi kita berbaikan itu atau memberikan kesempatan pada lawan-lawan itu untuk tobat, untuk masuk Islam itu setelah menang, bukan sebelum menang. Kalau sebelum menang namanya menjilat. Nah, kalau takutnya lupa. Ya. Jadi ketika sudah menang barulah kita berbaik-baik. Tapi masih kalah. Ya berkalah itu berarti cuma terpaksa itu. Ya, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah justru setelah menang mengampuni musuh-musuhnya. Banyak nanti kalau kisah itu dibahas satu-satu, diampuni. Kecuali orang-orang yang tidak mau diminta. Orang yang bebal, orang itu maka dieksekusi. Mereka ini yang memang membuat huru hara, membuat ulah yang banyak sampai dengan detik-detik terakhir. Tapi yang diampuni Rasulullah jauh lebih banyak. Makanya kemudian saking banyak orang masuk Islam di Fatu Mekah itu disebut dengan ahlut tulaqah. Orang-orang yang diampuni sama Nabi. Orang yang dibiarkan. Orang-orang dilepas dari hukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Nah itulah bagian ketiga dari apa yang terjadi, apa yang penting di bulan Ramadan ini dalam konteks sejarah Islam. Satu, turunnya Al-Quran, diangkatnya Rasul sebagai Nabi dan Rasulullah.
kemudian yang kedua perang Badar, dan ketiga perang Fatu Mekah. Yang tadi kisahnya mungkin saya ambil yang agak jarang itu diangkat saja. Ala kulli halin saya sebenarnya tidak puas. Cuma segitu aja. Mohon maaf kalau kurang. Bagaimana Pak Irfan, bagaimana waktu Ya, kita? tapi Ustadz masih ada waktu ini, mungkin sampai 15 menit ke depan atau 10 sampai 15 menit ke depan. Baik, bagi para jamaah atau partisipan yang ingin bertanya mungkin bisa langsung di-unmute aja mikrofonnya, bisa langsung bertanya pada Ustadz atau bisa ditulis di grup chat. Mangga dipersilakan. Itu ada orang dari Turki yang dengar ya itu. Oh, Latar belakangnya Menara Eiffel. Itu kayaknya Ustadz juga tuh. oh iya Mas Firdan ya. Kayak pernah hadir ke Harvest Fest juga ya perasaan ya. Waalaikumsalam. Iya, orang Prancis dia. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sana saja. Masya Allah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Saya jadi kepengen lihat siapa aja. Ustadz, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin ya. saya mau bertanya sedikit, Ustadz. Boleh. Mungkin saya juga masih terbatas nih, karena saya mengikuti kajian Ustadz juga agak putus-putus, kadang di kantor satu topik, nanti topik sering ini gitu, sering on off gitu ya. Mengenai banyak tugas soalnya. Pak Irfan banyak tugas di luarnya. Enggak, Ustadz, tetap di sini aja sih. Ini Ustadz, mengenai Fatu Mekah ini. Kan ini tanggalnya tuh ada yang kalau boleh fix gitu ya. Ada beberapa info yang bilang tanggal 10 Ramadan, ada yang bilang tanggal 17 Ramadan. Itu tanggal berapa berangkatnya? Ya? Berangkatnya 10. Berangkatnya 10 Ramadan. Oh, berangkat iya, kan tadi berangkatnya kan 10 Ramadan. Yeah. Perjalanan disepakati sekitar 4 atau 5 hari, berarti 15. Okay. Nah, kemudian Rasulullah kan satu malam di atas bukit Mekah kan, kemudian membakar kayu api itu, membakar api unggun ya, membakar api unggun di atas Mekah, di atas kota Mekah untuk menjatuhkan mental. Sehingga Abu Sufyan kan waktu itu tergopoh-gopoh menemui Nabi untuk kemudian meminta negosiasi lah, kan, menyiapkan harta dia untuk supaya Rasulullah pada balik. Tapi yang dicari Rasulullah bukan harta, yang dicari Rasulullah itu adalah Fatu Mekah, supaya orang-orang ini tidak ada lagi yang menyembah berhala-berhala di Mekah. Kan fokus Rasulullah itu membersihkan Mekah ini supaya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirnya Abu Sufyan tidak punya pilihan kecuali masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam sebelum Fatu Mekah. Itu kalau versi Ibnu Ishaq. Ya, masuk Islamnya sebelum Fatu Mekah. Seperti itu. Jadi ya kalau dihitung satu hari lagi untuk ngepung kota Mekah itu, kurang lebih kan Rasulullah datang dari berbagai arah tuh. Rombongan Sa'ad bin, siapa yang dari Ansor tuh, Sa'ad bin Ubadah dari arah dari arah Jeddah itu, dari arah barat, kemudian Rasulullah datang dari utara, Az-Zubair bin Awam dari sebelah timur, kemudian Khalid bin Walid dari arah tenggara, selatan tenggara, dari arah Yaman lah. Itu seperti itu. Nah, ketika dikepung seperti itu ya, kalau itu dianggap satu hari lagi, berarti Rasulullah masuk ke Mekahnya yang menghancurkan berhala, membersihkan Ka'bah itu, anggap aja tanggal 17. Kurang lebih berangkatnya tanggal 10, perjalanan 5 hari, 15, 16 persiapan pengepungan, 17 kita. Jadi jangan ketukar antara perjalanan keberangkatan dengan Fatu Mekah. Tapi memang versinya banyak, jadi jangan juga terlalu saklek karena ada beberapa versi yang lain. Baik. Karena Rasulullah pulang dari situ masih bisa berpuasa lagi. Dia mengatakan masih 1 pekan, di bawah 1 pekan, jadi masih 7 hari berpuasa. Ya kalau misalnya 17, sebenarnya nggak connect juga tuh, kalau 17 itu langsung pulang, berarti perjalanan tambah sekitar 4-5 hari lagi, udah 21 kan, 21 Ramadan berarti 10 hari. Bisa jadi. Bisa. Jadi Rasulullah itu masih sempat iktikaf untuk 10 malam terakhir. Entah di malam keberapanya, tetapi Rasulullah iktikaf.
karena setelah selesai Fatu Mekah. Itu satu versi. Versi yang lain Rasulullah agak lama di Fatu Mekah karena ngurusin Hunain dan kemudian ngurusin Taif. Jadi banyak versinya. Ya ikuti salah satu narasi saja karena memang kadang-kadang ulama berbeda untuk urusan tanggal-tanggal itu. Tidak signifikan. Baik, syukron Ustaz. Ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum mungkin kita tutup dari salah satu jemaah. Ustaz, bagaimana sebenarnya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Atas ilmunya. Ini menyambung sedikit dari Mas Irfan, cuman mungkin secara general, nggak terlalu detail secara timing. Nah, Ngana masih bingung tuh karena mungkin kurang baca ya tadi. Jadi Rasulullah mulai dari Fatu Mekah, terus perang Hunain, terus haji wada, terus wafat di Madinah. Itu kan ada berapa item atau maksudnya berapa subjek itu Rasulullah ke Mekah, terus Hunain itu juga setelah Fatu Mekah, terus haji wada di Mekah, terus wafat di Madinah. Nah, jadi apakah Rasulullah itu bolak-balik Ustaz, setelah Fatu Mekah kembali ke Madinah, terus perang Hunain kembali ke Madinah, atau bagaimana Ustaz sebenarnya urutan? Iya, memang ada Rasulullah balik dulu gitu setelah Hunain. Kalau pakai narasi yang Hunain dan Taif itu satu paket dengan Fatu Mekah. Kalau di buku-buku juga disebutnya kadang-kadang diserempetin bahwa setelah Fatu Mekah langsung Hunain. Langsung jadi nggak pulang dulu tadi ya. Jadi dari Fatu Mekah pulang dulu untuk yang tiga itu. Untuk yang tiga itu tidak pulang. Nah, setelah itu Rasulullah baru pulang ke kota Madinah. Ya, baru setelah itu nanti haji. Kan haji itu juga haji wada itu kan akhirnya kemudian Rasulullah pidato yang terakhir di situ. Kemudian Rasulullah pulang lagi ke kota Madinah. Nah, baru kemudian meninggal dunia. Urutannya begitu. Jadi tidak langsung. Oke. Yang haji wada itu berarti di tahun yang sama ya Ustaz ya berarti ya? Di tahun yang sama karena setelah pulang kan Rasulullah meninggal dunianya itu. Ada yang mengatakan karena kecapean jalan, tapi enggak lah, bukan masalah itu. sudah selesai tugas Rasulullah itu sudah beres. Kalau belum haji meninggal nanti enggak ada manasik haji yang baku dari Nabi. Betul. Jadi memang sudah selesai semua. Hunain sama Taif itu di selang antara Ramadan ke Haji Wada itu berarti gitu Ustaz ya, secara timing. Iya, Haji Wada itu tahun 10. Kalau orang menyepakatinya tahun 10. Kadang-kadang ngitungnya ada yang pakai bulan ya, jadi itu yang suka mix-nya itu. Jadi memang Haji Wada itu setelah urusan, kan Haji Wada itu nanti orang-orang Taif sudah ikut haji. Ya, kalau belum peristiwa Taif, belum peristiwa Hunain, itu sebenarnya maka masih terancam. Makanya Rasulullah melangsungkan, karena ketika orang tuh berbondong-bondong, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ketika orang berbondong-bondong masuk Islam dalam jumlah yang banyak, ada kabar bahwa orang-orang di Hunain ini ingin memanfaatkan kelengahan Rasulullah ini untuk menyerang, karena suku Hunain ini jumlahnya hampir sama dengan Quraisy. Jadi mereka nggak takut dengan 10.000 tambah Quraisy pun mereka siap. Nah, oleh sebab itu Rasulullah mengambil inisiatif. Kalau balik dulu ke Madinah, khawatir nih ada hal-hal yang ditinggalkan nggak selesai kan. Makanya kemudian berangkat lagi ke sana. Nah, itu salah satu yang diambil itu agar tidak ada lagi yang tersisa. Dan alhamdulillah setelah Rasulullah meninggal dunia, Mekah dan Taif ini jadi cuma tiga kota yang tidak ada kemurtadan setelah Rasulullah meninggal. Itu juga merupakan salah satu dalil bahwa sudah selesai. Jadi kota Madinah tentu saja, kota Mekah dan kota Taif. Kalau kota-kota kecil yang lain, kampung-kampung itu ada saja, bahkan di tempat-tempat yang jauh. Tentu saja lebih banyak yang ada nabi palsu lah, ada yang menolak membayar zakat lah. Jadi orang-orang Taif sudah masuk Islam. Taif pun kalau menurut Ibnu Ishaq tidak difutuhkan karena orang Taif ini spesial, udah dikepung Rasulullah bawa manjanik, ternyata tidak berhasil. Namun kamu kata Rasulullah, aku sudah diperintahkan Allah untuk kembali ke kota Mekah. Kenapa? Karena orang Taif ini akan turun sendiri. Istilahnya itu akan turun sendiri. Dan benar setelah Rasulullah pulang, malah justru orang Taifnya datang gitu, minta maaf gitu, ingin masuk Islam. Dan itu yang kemudian kalau Mubarak Furi, Imam penulis salah satu sirah ya, Safiur Rahman Mubarak Furi, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi adalah itu salah satu yang ijabah dari doa Rasulullah ketika dulu pernah mau hijrah ke Taif, pernah dilempari kan? Dilempari. Ya, nah itu doa Rasulullah kan ketika Rasulullah membersihkan dirinya, mengelap darah-darah di satu kebunnya orang Kristen itu, orang Nasrani itu, Jibril turun tuh sebelum didatangi. Jibril turun mengatakan,
apa saja yang engkau inginkan, apakah engkau menginginkan agar negeri Taif ini aku hancurkan gitu. Tapi Rasulullah doanya, aku berdoa ada di antara anak keturunan mereka yang masuk Islam. Nah, jadi lama itu kan sebelum hijrah, baru kejadiannya setelah itu. Jadi ternyata Futuh Taif ini menarik gitu. Jadi orangnya itu terbukanya itu bukan karena dikalahkan, tetapi karena betul-betul mirip-mirip seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan nggak pernah dikalahkan tuh, malah cenderung hampir menang gitu kan. Dia masuk Islam ketika berhadapan dengan Rasulullah, masuk Islamnya karena memang terpanggil jiwanya. Sama orang Taif juga tidak dikalahkan langsung secara militer, tapi mereka mau ngapain lagi? Hampir seluruh Jazirah Arab sudah masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi sudah dengan satu pemikiran. Begitu. Afwan, sedikit, kalau yang Taif itu perang atau enggak? Seperti Hunain atau enggak? Atau dikepung sama Nabi, bahkan menggunakan alat-alat berat, itu pertama kalinya Rasulullah nggak sampai perang. Menggunakan. Tapi diputus sama Rasulullah. Jadi setelah beberapa hari dikepung, ternyata mereka tidak ada tanda-tanda bakal kalah atau menyerah, dan Rasulullah punya pertimbangan yang lain. Maka Rasulullah turun, dan kemudian tidak lama setelah itu ada versi yang nanti ketika Rasulullah balik lagi ke Mekah baru orang itu turun. Ada sebelum Rasulullah pulang mereka turun untuk berislam. Turun duluan gitu. Turun dulu, ya. Itu menarik tuh kalau suatu saat dibahas. Syukran, Ted. Apaan? Penjelasannya. Ya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari video dan juga Ustadz juga sudah ditunggu oleh kajian berikut sudah ini. Untuk penutup mungkin Ustadz bisa menutup kajian dan berikut mungkin sekalian memimpin doa Ustadz sebelum kita tutup. Ada waktu sekitar 2 menit. 2 menit ya? Masya Allah. Doanya aja dikasih pendek-pendek waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadi wa al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Agung atas kesediaannya untuk sharing di kesempatan Ahad kali ini. Syukran juga dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan kajian online di Komplek Harkat Presiden. Semoga banyak mendapat ilmu dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.